Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan li ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mujtaba wal mustafa Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang mana nikmat tersebut tidak mampu kita hitung secara kalkulasi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oksigen yang kita hirup saat ini alhamdulillah dikasih gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak orang yang saat ini berada di rumah sakit, untuk mendapatkan oksigen satu tabung mereka harus membayar. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang mulia di Masjid Al-Insan dalam rangka majelis ngabarin, ngaji bareng di Masjid Al-Insan Caruban. Semoga yang hadir di dalam majelis ini Allah berikan rahmat, Allah turunkan ketenangan di dalam hatinya, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat yang senantiasa bertasbih untuk manusia hamba Allah yang menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul di rumah Allah, di antaranya adalah Masjid Al-Insan. Kemudian mereka yatluna al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mengkaji bersama di antaranya. Illa ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan atau diturunkan ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi kita kalau hadir terus di majelis-majelis ilmu, maka semakin dikenal di kalangan penduduk langit. Gak apa-apa kita tidak terkenal di bumi, ya, tetapi dikenal oleh penduduk langit. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita kali ini bertemakan pahlawan. Pahlawan itu diambil dari bahasa Sanskerta, ya, bahasa Sanskerta yang artinya orang yang mampu mengorbankan untuk maslahat banyak orang. Nah, di dalam Islam kita memiliki banyak pahlawan-pahlawan yang mungkin sudah jarang dikenal, terutama untuk generasi-generasi gen-gen milenial, Gen Z. Karena sudah jarang banyak kajian-kajian yang membawakan tema sirah nabawiyah, sirah sahabat. Maka di antara tugas kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, adalah menyampaikan kisah-kisah tersebut untuk menjadi pegangan mereka. Kisah-kisah heroik para sahabat, Bilal bin Rabah, kisah heroik Usamah bin Zaid, kisah heroik Khalid bin Walid, kisah heroik Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak para pejuang-pejuang Islam yang mereka berjuang demi tersebarnya agama Islam di seluruh penjuru dunia, dan tidak luput daripada perjuangan para nabi dan rasul. Ada
para rasul yang diberikan gelar ulul azmi. Ulul azmi diberikan kepada khusus untuk rasul-rasul utusan Allah yang memang memiliki ketabahan tingkat tinggi, kesabaran ketabahan tingkat tinggi. Dan mayoritas mereka menghadapi kesulitan di dalam mendakwahkan umatnya. Ya, nanti saya kutip dari kitab I'anatul Talibin, kondisi zaman sekarang ini. Nah, di antaranya ada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Alfun illa khamsina am. 1000 ya dikurang 50. Jadi 950 tahun. Di dalam surat Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Beliau menyebutkan bahwasanya saya ini ya Allah sungguh sudah mendakwahkan terhadap kaumku, inni da'awtu qaumi, baik itu malam dan siang hari. Jadi tidak pernah mengeluh. Malam berdakwah, siang berdakwah. Yang menghina beliau banyak, yang ikut beliau sedikit. Apakah beliau kemudian menyerah? Tidak. Kemudian ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Seorang diri mendakwahkan di negaranya Babilonia, melawan para kaum yang masih menyembah batu, masih tertinggal. Kemudian dihancurkanlah patung-patung itu sampai kemudian beliau dibakar. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan menjadikan api itu dingin, adem. Jadi meskipun kelihatannya api itu berada di sekitar tubuhnya membakar, tapi justru beliau tidak merasakan apa-apa. Ada Nabi Isa alaihi salam melawan tentara-tentara Romawi, bahkan gabungan 3 pasukan besar ketika itu. Dikhianati sendiri oleh pengikutnya. Dikhianati, namun kemudian Allah selamatkan. Nah, jadi gak usah khawatir ketika kita berada di dalam tekanan, berada dalam dikriminalisasi. Insya Allah, Allah intan surullaha yang surkum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Itu janji Allah yang pasti. Nabi Musa alaihi salam pun juga melawan raja yang zalim, Raja Fir'aun. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah dengan yang lembut. Sekelas Raja Fir'aun yang begitu zalim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwakan dengan cara yang lembut, dibantu oleh saudaranya Nabi Harun. Maka lantas bagaimana dengan kita mendakwahkan orang-orang yang masih awam dengan agama Islam? Secara status mungkin banyak masyarakat yang beragama Islam, tetapi berapa banyak yang mereka menerapkan syariat-syariat Allah. Jadi agama itu tidak hanya sekedar praktek, tetapi juga harus dengan ilmu. Ibadah itu bukan hanya sekedar pelaksanaan, tetapi juga harus dibarengi dengan intelektual. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka untuk sholat kita diterima oleh Allah, puasa kita baik, zakat kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, apakah tidak perlu dengan ilmu? Perlu dengan ilmu. Oleh karena itu Nabi Musa menghadapi Fir'aun dengan begitu dahsyat mukjizat-mukjizatnya, kemudian tidak diterima oleh Raja Fir'aun, tetapi banyak pengikut Fir'aun yang kemudian akhirnya sujud ketika melihat tongkat Fir'aun berubah menjadi seekor ular, mampu membelah lautan menjadi jalan tol, ya lancar ketika terkepung. Nah, artinya apa? Terkadang pertolongan Allah itu turun kepada kita ketika kita sudah tawakal, kita sudah berproses, sudah berjuang.
Kadang-kadang kita belum berproses, kita belum berjuang, sudah minta pertolongan. Kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah minta pertolongan. Pertolongan itu akan diberikan oleh Allah ketika kita berada dalam kondisi terdesak dan Allah tahu. Ustaz, bagaimana dengan kondisi-kondisi saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Sudan saat ini? Maka perlu adanya kepedulian, tauhid, persatuan. Umat ini butuh persatuan. Tugas kita bukan hanya sekedar menyampaikan kebaikan-kebaikan, membuat narasi-narasi yang justru menimbulkan konflik. Narasi-narasi yang kita sampaikan harus narasi-narasi yang illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah kondisi masyarakat jahiliyah yang keterbelakangan, yang kemudian nanti akan menjadi masyarakat yang berperadaban, itu dengan ilmu, dengan rahmat lil alamin, dengan cara yang santun. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dengan akhlak uswah hasanah. Maka tugas kita, tugas para pendidik, para orang tua, para pendai adalah 3. Yang pertama, kita menjadi seorang murabbi. Nah, 3M. Yang pertama apa? Murabbi. Murabbi, setiap anak itu punya murabbi. Murabbi terbaik adalah orang tua, karena mereka hidup di dalam asuhan orang tua. Sebagaimana di dalam doa-doa kita yang kita panjatkan, kalau kita doanya dengan jamak, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Atau kalau sendiri individual, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan berikanlah rahmat, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Nah, Rabbayan itu Rabbi, artinya dengan kasih sayang. Murabbi. Dakwah jangan sampai kita sudah punya mad'u, kita sudah diberikan keturunan, tetapi kemudian kita lalai untuk mendidik Rabbayani shaghira itu semenjak mereka masih kecil. Makanya kan doanya kama Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik kami, mengasihi kami ketika masih kecil. Harapannya apa? Ketika mereka sudah dewasa, terus doa itu terpanjat dari lisan anak kepada orang tua. Orang tua yang baik adalah orang tua yang menyampaikan ke anak, "Nak, 40 tahun kemudian, 30 tahun kemudian kamu boleh sukses. Kamu boleh memiliki jabatan yang tinggi, kamu boleh memiliki harta yang banyak. Tetapi jangan sampai kamu lupa dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kamu berada, ingatlah tetap sujud kepada Allah, bersyukur atas apa yang sudah engkau dapatkan hari ini, nak." Itu orang tua mana yang tidak senang? Senang tentunya anaknya punya jabatan yang tinggi, punya harta yang banyak, tetapi itu akan ditinggal. Namun anak yang masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang diharapkan. Rabbana hablana min azwajina, pasangan yang qurrata a'yun, yang sedap dipandang, yang lemah lembut terhadap pasangannya. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kita qurrata a'yun, indah dipandang oleh mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama, kelak mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin dari golongan orang-orang yang bertakwa. Doa itu dipanjatkan berkali-kali. Boleh Ustaz diulang-ulang? Boleh. Makanya itu salah satu amalan ya bagi mungkin para orang tua yang berharap keturunan, para pemuda yang mengharapkan pasangan. Itu doanya, itu salah satunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi tugas kita yang pertama apa tadi? Murabbi, sebagai pembimbing umat, pembimbing anak, pendidik. Kita memberikan solusi, jangan memperkeruh. Ada masalah ya anak
kita malah mendebati kamu. Akhirnya anak itu tidak akan bercerita kembali karena khawatir kalau dia bercerita kembali akan disalahkan. Maka kita harus dudukan problem itu dengan cara yang tenang. Harus lihat dari dua sisi. Sisi seorang anak dan sisi seorang orang tua. Murabbi. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Ada pepatah yang mengatakan kalaulah kita tidak memiliki murabbi, tidak punya guru, tidak punya orang tua, ma araftu rabbi, tentulah aku tidak akan mengenal Rabb Tuhanku. Jadi murabbi inilah yang kelak akan menuntun untuk mengenal seorang Rabbi, Rabbal Alamin. Itu tugas para pendidik, para pendakwah, para orang tua, murabbi. Yang kedua, tugas kita juga sebagai mughayyirun. Ghayyara yughayyiru, mughayyir. Mughayyir harus menjadi seorang yang revolusioner, merubah ke arah yang baik. Al-islah dengan gerakan-gerakan perbaikan. Makanya harakatul doa, harakatul da'i, gerakan-gerakan seorang pendakwah, harakatul murabbi, gerakan-gerakan para pendai itu adalah dengan gerakan islah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Islahul ummah, memperbaiki kondisi umat. Mereka menyembah berhala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh anak-anak, maka mengasihi anak-anak. Mereka tidak menghormati perempuan. Islam kemudian mengajarkan bagaimana menghormati kedudukan seorang an-nisa, perempuan. Ada fiqhun nisa, fikih nisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gerakan-gerakan perubahan itu harus diawali dari diri kita. Jangan menunggu orang lain untuk berubah baru kemudian kita berubah. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi motivasi kita dari orang lain, bukan motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Kalau orang itu tidak berbuat baik, maka kita tidak berbuat baik. Maka sebaik-baik motivasi itu motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Tidak menunggu orang lain untuk bergerak. Harus dari diri kita sendiri. Yang ketiga, muharrik, gerak, penggerak. Di antara tanda-tanda dakwah yang hidup, keluarga yang hidup, organisasi yang hidup adalah apabila memiliki gerakan-gerakan, memiliki agenda-agenda. Salah satunya agenda untuk menjaga silaturahim, menjaga ukhuwah, menjaga keilmuan. Maka kemudian diadakanlah program, yaitu ngabarin. Ini salah satu gerakan. Bagaimana kita mengajak masyarakat umum, ayo kita gerakan ngaji yang benar. Ya, bukan ngaji yang nyeleneh, ngaji yang berdasarkan ilmu, bukan ngaji yang berdasarkan hawa nafsu. Makanya ini kemudian saya kutip beberapa kaul-kaul ya ulama Al-Quran dan As-Sunnah, karena memang itu yang seharusnya yang disampaikan oleh para dai, para pendidik, orang tua. Ya. Bisa jadi narasi-narasi yang kita bawakan, narasi-narasi yang tidak jelas sumbernya. Naudzubillah. Maka ada pepatah ya di dalam kitab itu, filiqa'id dakwah la budda an yakuna fihi hudud. Di dalam kita berdakwah, di dalam kita mengajarkan, mendidik, ada batasan-batasannya. Fihi hudud, fihi dhawabit. Ada aturan-aturannya yang jangan sampai aturan itu kita terobos. Di dalam dakwah jangan terlalu keras, jangan terlalu juga memudahkan. Ya, pertengahan, wasatiyah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah perkara yang pertengahan. Jangan terlalu keras. Ya, orang baru hijrah tiba-tiba sudah di bid'ah-bid'ahkan. Orang baru ini. Nah, makanya penyakit ilmu itu biasanya, penyakit ilmu, gerbang pertama ilmu itu yang pertama adalah kesombongan. Merasa dia sudah punya gelar, merasa dia sudah alim, merasa lebih baik dari yang lain. Dan ini penyakit
Yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, iblis itu mengatakan apa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana khairum minhu. Qala ana khairum minhu. Ini kan penyakit iblis. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku dari api, sementara Engkau menciptakan Nabi Adam dia dari tanah liat. Harusnya aku yang lebih Engkau besarkan, ya Allah. Kenapa Engkau suruh aku sujud kepada Nabi Adam? Ini sombong. Ya, dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Ya, iblis itu dari golongan jin. Jangan sampai terhinggap. Wah, kita baru ngaji berapa kali, kita baru hadir majelis berapa kali, sudah kita salah-salahkan orang. Padahal masih satu akidah dengan kita. Satu akidah, masih menyembah Allah. Rasulnya masih Muhammad. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, jelas ya. Khatamil anbiya, menutup para nabi dan rasul. Makanya kemudian inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal alamin. Kenapa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di Mekah? Karena ternyata awwala bait, ada rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di Bakkah. Ada Makkah, Ka'bah. Di Bakkah mubarakan, yang Allah berkahi, wa hudal alamin. Kelak nanti wa atimul hajj wal umrah lillah. Nah, akan berdatangan orang-orang itu akan ke Mekah. Nah, harus ada hududnya, batasan-batasannya, harus ada aturan-aturannya. Jangan sampai kita kebablasan. Lianna hadhihi tahmilul maslahah. Karena inilah nanti yang akan mendatangkan, membawa maslahat. Ya. Dan juga kita jangan sampai terlalu menyepelekan. Jangan sampai udah nggak usah sholat. Yang penting ingat sama Allah. Nah, ada ajaran yang seperti itu. Jadi jangan menjadi liberal, jangan menjadi sekuler. Nah, liberal itu terlalu keras, sekuler itu terlalu menghilangkan. Ya, sampai menghilangkan agama kalau sekuler. Ya. Kenapa? Di anna du'a humul muslihun. Maka sebagai seorang pendidik, sebagai seorang tua, sebagai seorang revolusioner yang baik, maka harus menjadi orang yang muslihun. Orang-orang yang membawa gerakan-gerakan perbaikan. Perubahan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ayo coba, kalau kita melihat kemungkaran, melihat sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, maka harus kita cegah, harus kita rubah. Jangan sampai kita biarkan falyughayyirhu biyadihi, yang mana itu masih dalam kuasa kita. Dengan tangan kita, kita mampu untuk mencegah, mampu merubah. Ada seorang guru, ya, belum lama memberi nasihat kepada siswanya yang merokok. Kemudian justru malah para siswa itu mendukung siswa yang merokok. Nah, kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dengan adanya teguran. Atau mungkin cara guru tersebut menegur terlalu keras. Sehingga kadang-kadang teguran yang keras itu bisa jadi belum diterima. Ibarat batu keras itu kalau kita lempar ke orang, sakit dulu. Dia sakit. Nah, sudah batunya keras, kita lempar dengan keras. Sudah suara kita kenceng, ya menusuk di dalam hati siswa itu, akhirnya sakit hati. Makanya cara kita menyampaikan itu dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintah Allah itu kan, ayo ajak, dakwahkan, tegur kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijak. Hikmah itu kan santun, sopan, ya, tidak menghina. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan caranya dengan mau'izah hasanah, mau'izah yang baik, pesan-pesan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kita harus jidal, kalaupun kita harus menentang dengan cara yang baik. Nah, orang-orang yang muslih
harakahnya islah. Tadi sudah disampaikan, gerakannya adalah gerakan-gerakan yang membawa ke arah perbaikan. Wa hamlul maslahat al khairat, dan harus membawa maslahat-maslahat yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dalam berdakwah itu di dalam Al-Qur'an, Quran surat Hud ayat 88. Quran surat Hud ayat 88, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Kata Nabi Syuaib itu, aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan saja kok. Aku cuma islah saja. Selama mastata'tu, selama aku masih sanggup. Wa ma taufiqi illa billah. Dan petunjuk yang aku ikuti itu hanya dari Allah. Taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku sudah berikhtiar sebisaku, mastata'tu, maka kemudian langkah selanjutnya bertawakal, dan kemudian kepadanya lah aku kembali, wa ilaihi unib. Maka al-islahul istimrariyah, perbaikan-perbaikan itu harus terus berlanjut, harus terus berkesinambungan. Jangan sampai terputus di generasi kita. Kita lihat bagaimana anak-anak zaman sekarang yang hilang dari mereka adalah al-adab. Al-adab, adab. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Ketika sedang ngobrol dengan orang tua masih asik dengan handphonenya, ketika sekolah, ketika ngaji masih asik dengan, nah, itu kan menjadi setan, apa namanya, setan gepeng kalau bahasanya kiai itu. Dan setan gepeng itu sekarang sudah ada di mana-mana, bukan hanya di kalangan anak-anak muda, juga bisa menjakit orang tua, bisa menjakit anak-anak. Al-islah, ya, di dalam qaulnya Kiai Ma'ruf itu, islah yang berkesinambungan, perbaikan yang berkesinambungan, fi kulli syai', dalam segala aspek. Wa huwa, yaitu al-islahu ila ma huwal aslah, perbaikan kepada sesuatu yang lebih baik, tsummal aslah, kemudian lebih baik, fal aslah, maka akhirnya menjadi lebih baik, yang paling baik. Sebelum menjadi muslih harus menjadi saleh. Jangan lompat, Bu. Ya, tiba-tiba langsung jadi muslih. Ya, orang kadang-kadang melihat juga bagaimana latar belakang kita. Maka kita harus menjadi saleh terlebih dahulu, baru kemudian bisa menjadi muslih. Ya, saleh, muslih. Ya, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus menjadi dai, menjadi orang tua yang membawa rahmat bagi alam semesta, lil alamin. Seorang guru bisa membawa rahmat ketika dia menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayo jadi orang tua yang memberikan rahmat kepada anaknya. Jadi pengurus masjid yang membawa rahmat kepada para jamaah. Menjadi kepala sekolah yang membawa rahmat kasih sayang kepada para guru dan anak-anak didik. Ya, menjadi seorang pebisnis, maka menjadi pebisnis yang membawa rahmat kepada, ya, para masyarakat. Nah, ini rahmatul alamin di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Sebagaimana seorang pemimpin khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyampaikan ketika dilantik menjadi khalifah, ya, in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau aku melakukan suatu kebaikan, ya, in ahsantu fa'inuni, maka dukung, dibantu program itu. Jangan sampai kita punya program bagus, kita punya agenda baik, tetapi tidak didukung oleh orang-orang yang lain. Maka dukung. Ya, orang tua ketika punya ide-ide yang bagus, pasangan juga harus mendukung, anak harus mendukung. Begitupun ketika anak punya program yang bagus, kita
kita dukung sebagai orang tua. Itu bisa menjadi kekuatan, takwiyah, sumber kekuatan bagi kita. Wa in asa'tu faqawimuni, kalau aku melakukan suatu kesalahan, maka luruskanlah. Nanti ada dua kuncinya. Yang pertama, i'anatan, mendukung, membantu sesuatu yang baik. Yang kedua, takwiman, yaitu meluruskan segala sesuatu yang tidak baik. Jangan kebalik, Pak. Ya, jangan yang kebalik. Giliran yang baik justru malah ya ditentang. Sementara yang jelek justru malah didukung. Ya, naudzubillah. Nah, di dalam mendukung juga biasanya dengan narasi-narasi. Ya, dengan tulisan-tulisan, dengan ungkapan-ungkapan, sampai seorang dai itu akan berdampak ketika dia menyampaikan narasi-narasi yang adem, bukan narasi-narasi yang menimbulkan justru malah keributan, memancing emosi. Ya. Ada sebagian para dai saat ini yang karena punya ya, kedudukan, akhirnya kemudian menampilkan di halayak umat sesuatu yang tidak baik. Nah, ini harus kita luruskan dengan narasi-narasi yang tentunya juga tidak membuat geger. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala itu kan di dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayo saling menasehati dengan yang benar dan juga dengan cara yang sabar. Memang sabar. Kita melihat setiap hari beritanya kok gini, ya sabar. Ya, kita counter dengan argumen-argumen, narasi-narasi yang baik. Ya, kadang-kadang diamnya kita itu juga tidak berdampak. Jangan sampai diamnya kita itu tidak berdampak. Ya, apa yang kita punya kita sampaikan. Nah, tausiah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa dengan tausiah? Karena cara inilah yang digunakan oleh para nabi. Tausiah. Qala ulama menyebutkan at-tausiyatu tahmilu maknan nushi minal mahbub lil mahbub. Tausiah itu mengandung arti makna nasihat dari orang yang dicintai kepada orang yang dicintai. Jadi sumbernya dari orang yang cinta kepada orang yang dinasihati. Itu tausiah. Beda dengan kalau kita mencaci, daripada kita mencaci, wah ini Ustaz su gitu, Ustaz su, Ustaz jelek. Naudzubillah. Kita sendiri belum baik sudah mencela. Maka tausiah adalah wasilah yang paling indah yang digunakan oleh para nabi dan rasul. Mereka menggunakan tausiah. Nah, bagaimana di dalam masyarakat agar kita terinspirasi dari Rasulullah SAW? Beliau tugasnya yang perlu kita perhatikan adalah 3. Yang paling inti adalah tauhidul ummah. Kembali kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyatukan umat. Karena di zaman jahiliyah itu banyak terjadi peperangan antar suku. Ya, tauhid di sini artinya bisa mempersatukan umat, juga bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah. Bagaimana suku-suku yang mereka ingin berkuasa di Arab itu diterangkan oleh Rasulullah. Ketika Mekah dalam keadaan banjir, kemudian Hajar Aswad lepas dari tempatnya, para kepala suku itu kan bermusyawarah, siapa nih yang akan meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah dengan cerdasnya, beliau datang pertama kali, wah ternyata Rasulullah, para pemimpin suku ketika itu sudah senang. Tetapi Rasulullah mengambil tindakan yang bijak, yang hikmah. Para kepala suku itu diminta untuk memegang ujung-ujung daripada sorbannya itu, kainnya itu. Mereka sama-sama meletakkan kembali batu Hajar Aswad dan mereka senang. Mereka dihargai. Itulah Rasulullah menempatkan seorang pemimpin kepada tempatnya. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. Setiap perkataan ada tempatnya. Setiap tempat ada perkataannya. Kita lihat kondisi zaman sekarang. Kalau kita bicara terhadap anak-anak gen milenial, gen alpha, maka harus disesuaikan dengan cara
interaksi mereka sehingga kita nyambung sama mereka. Kadang-kadang kan orang tua, Ustaz, saya udah gak nyambung sama anak saya. Ya kita berusaha untuk nyambung. Ya, berusaha untuk nyambung sebisa kita. Mas tatok tuh. Tauhidul ummah, menyatukan umat. Umat jangan sampai kita buat terpecah belah. Jangan sampai kita buat semakin gaduh. Ya, jangan kita terjebak pada masalah-masalah khilafiyah, ikhtilaf. Masalah hanya perbedaan imam saja diperebutkan. Yang dai sini bicara pro, yang dai sini bicara kontra, akhirnya umat bingung. Bahkan kalau orang-orang yang nggak paham malah dibuat gaduh gitu kan. Jangan terjebak dengan masalah-masalah khilafiyah. Karena selama ini kan panggung-panggung itu dakwah banyak diisi dengan hal-hal yang itu sifatnya khilafiyah. Sudah. Masalah khilafiyah sebenarnya itu sudah selesai dari zaman lalu. Sudah lama selesai. Kok sekarang malah dibawa-bawa lagi? Ya, diisi dengan bid'ah, diisi dengan khurafat, diisi dengan wahabi dan sebagainya. Sudah, tinggalkan. Jangan terjebak dengan masalah khilafiyah. Karena di dalam fikih itu, di dalam Islam ada persoalan-persoalan yang itu dalam ranah ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang itu harus kita toleransi. Sekali lagi harus kita toleransi. Karena memang itu min babil ikhtilaf. Ranahnya babnya bab ikhtilaf. Sementara ada yang disebut dengan inhiraf. Inhiraf, penyimpangan-penyimpangan. Nah, inhiraf ini, penyimpangan-penyimpangan ini yang harus kita amputasi. Berarti ada dua. Kalau dalam masalah apa Bu? Ikhtilaf, khilafiyah, ya itu harus kita toleransi. Sementara dalam permasalahan-permasalahan yang menyimpang atau inhirafiyah, inhiraf itu harus kita amputasi, kita buang. Jangan dibalik. Ya, yang ikhtilaf dibuang, yang inhiraf dihidupkan. Atau ikhtilaf dianggap inhiraf, yang inhiraf dianggap ikhtilaf. Masalah perbedaan dianggap sudah menyimpang sehingga tidak, wah itu bukan bagian daripada Islam, naudzubillah. Sementara yang inhiraf dianggap bagian daripada Islam, ditoleransi. Beda Tuhan, ya dia menyimpang, dikasih toleransi. Giliran sesama muslim, oh dihujat habis-habisan. Naudzubillah. Nah, jadi apa tadi? Tauhidul ummah. Ya ila tauhidillah, yang tentunya kembali kepada Allah. Yang kedua, himayatul ummah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga, melindungi umat sampai ketika di akhir wafatnya beliau apa? Yang teringat oleh beliau adalah ummati. Ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, kelak nanti aku akan bersama seseorang. Siapa itu para sahabat? Apakah kami? Tidak. Ya engkau sudah pasti. Tetapi ini dia tidak berjumpa denganku. Dia mengamalkan sunnah-sunnahku. Siapa? Umatku. Kata Nabi, umatku. Maka kita jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita, jaga anak-anak didik kita, jaga binaan-binaan kita. Kalau yang mungkin sudah punya binaan, himayatul ummah wal mujtama. Jadi penjagaan dari apa? Nah, penjagaan dari anil i'tiqadatil fasidah. Yang paling awal diajarkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat, itu penjagaan dari akidah yang menyimpang, akidah yang menyesatkan. Jangan sampai kita biarkan. Masyarakat masih menyembah kuburan, menyembah ya. Nah ini harus kita sampaikan dengan cara yang santun. Anil i'tiqadatil fasidah wal afhamil munharifah, dan pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman sekuler, pemahaman-pemahaman liberal, yang mana ini sudah banyak menjangkit para influencer ya terkait feminisme, terkait liberalisme, sekularisme. Ini berbahaya. Maka kita jaga
anak-anak kita dari pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, wal afkar al munharifah, dan pemikiran-pemikiran yang keliru, pemikiran-pemikiran yang sesat, wal muamalah ghair masyru'ah, dan muamalah-muamalah, interaksi-interaksi yang ghair masyru'ah, yang tidak syar'i, yang manhajnya bukan manhaj tarbawi, bukan manhaj ilahi, bukan manhaj islami. Kurikulumnya bukan kurikulum Islam, kurikulumnya bukan kurikulum dari Allah, Al-Quran. Tidak syar'i manhajnya. Karena sekarang ini banyak ya segolongan orang yang mereka secara masif menyebarkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi kita ini diserang dari atas liberal, dari bawah sekuler. Subhanallah. Ya, sekuler itu kan menyingkirkan agama dari kehidupan, dari sendi-sendi kehidupan kita. Politik gak usah bawa agama, ekonomi gak usah bawa agama. Alhamdulillah. Nah, itu kan ajaran-ajaran sekularisme yang itu sudah dipolitikan dari zaman abad ke-18. Cuma kita mungkin belum ngeh. Dulu belum masif, sekarang sudah masif. Karena sudah ada tadi setan gepeng. Ya. Makanya kembali kepada manhaj yang syar'i, kurikulum yang syar'i, kurikulum yang membawa maslahat. Fa inna zaman di dalam kitab I'anatul Talibin, sesuai dengan janji saya tadi di awal, ini perkataan ulama sudah lama. Fa inna zamana maftun. Zaman sekarang ini sudah penuh dengan fitnah. Wa ahluhu anil haqqi nakibun, dan para penduduknya banyak yang sudah meninggalkan, melenceng dari kebenaran. Illa man sya'allahu minhum wa humul aqallun, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki, dan wahumul aqallun, dan jumlah mereka itu sedikit. Makanya sekarang saya tanya, ya kita muhasabah, kira-kira sekarang di masyarakat kita, ya, atau mungkin dari segi pandangan kita, ya, banyak yang sholat atau banyak yang tidak sholat. Mungkin sholat, ya, tetapi tidak, ya, berjamaah. Ya. Ketika puasa, banyak yang puasa atau banyak yang tidak puasa. Itu contoh, ya, dari arkanul Islam, dari rukun-rukun pondasi Islam saja. Belum yang lain loh. Ini baru pondasi. Seorang Islam, seorang Muslim, ternyata tadi. Alhamdulillah, semoga Allah tetap memberikan hidayah kepada kita untuk terus menghidupkan agama yang benar ini. Wasarul mashkur indan nas man wafaqahum ala anfusihim. Nah, ini kemudian berikutnya apa? Sekarang ini sudah berubah. Orang yang diucapkan terima kasih, syukron, mashkur, orang yang dipuji, itu justru di kalangan manusia yang apa? Apabila orang itu cocok sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oh, ini cocok nih ustadznya, oh ini cocok nih kiainya. Wah, terima kasih, diagung-agungkan, dimuliakan. Wa in kana ghairu mustaqimin lillah, meskipun dia tidak istiqomah, ya, di jalan Allah. Wa hadza halul aktsar, dan ini kondisi kebanyakan. Illa man asamallah, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum. Maka kita harus menjaga, ya, ihtiraz wa tahaffud. Wal madmum, sementara orang-orang yang dicela, orang-orang yang dihina-hina, orang-orang yang dikriminalkan di antara manusia itu man khalafahu. Justru mereka-mereka yang tidak cocok dengan selera mereka. Oh, nggak sesuai ini. Wah, kita kan sukanya kan ini, sementara dia nggak suka ini. Wah, dia kan ritualnya ini, sementara kita ritualnya ini. Jadi wal madmum indahum man khalafa, justru orang-orang yang dihina, yang dicela oleh mereka ketika tidak sesuai.
Wa in kana abdan sholihan, meskipun yang dicela itu adalah hamba Allah yang saleh, hamba yang saleh, orang yang baik. Fatarahum yamdahuna man la yastahilul madah. Ya, coba aja dengan cek benar atau enggak. Bahkan orang sekarang ini sudah banyak kita lihat mereka memuji kepada orang yang seharusnya tidak mendapatkan, tidak layak untuk dipuji. Perbuatannya tidak layak dipuji, tetapi justru mendapatkan pujian, mendapatkan dukungan. Kenapa? Limuwafaqatihi iyahu, hanya karena sama. Oh, dia satu golongan dengan kita. Oh, dia satu selera dengan kita. Wasukutuhu ala batilihim, dan diamnya mereka terhadap kebatilan. Wa yadhummuna man yukhalifuhum wa yunsihuna fi dinihim. Ya, pokoknya mereka selalu mencela, menghina orang-orang yang berbeda dan yang menasehati dengan agama yang baik. Ya, jadi kalau kita menasehati agama yang sesuai Al-Quran, As-Sunnah, justru malah dicela. Makanya tugas seorang dai kalau menyampaikan kemudian dicela, berarti itu sudah biasa. Bahwa Nabi Muhammad sampai dilempari batu oleh penduduk Taif ya Pak ya, sampai terluka. Beliau dianggap ahli sihir, orang sihir. Sabar, kuncinya apa? Sabar. Memang harus banyak sabar, apalagi di zaman yang penuh fitnah tadi. Tapi jangan sampai kita orang yang diam saja. Ya, diam melihat kemungkaran, diam melihat batil, diam. Ya, karena apa? Karena takut dicela, takut dicemooh. Perasaan itu kan muncul manusiawi. Takut ntar dibenarin, baper dan sebagainya. Tadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kita rubah dengan tangan kita. Kalau nggak bisa, fa in lam yastati fa bilisani. Dengan lisan kita, dengan mau'idhah hasanah. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau memang tidak bisa, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Kata Rasul, itu iman yang paling lemah. Kalau cukup ngedemul di hati, ya udahlah biarin lah, nanti juga berubah sendiri. Ya dalam hati Bu ya. Nah, inilah inspirasi dari para nabi. Ya, tauhidul ummah, taqwiyatul ummah, menguatkan umat, memberdayakan umat dengan kembali kepada yang syar'i. Yang syar'i itu apa? Ya misalnya kita nyimpen bank, sudah ada syariah, berarti kita harus hijrah ke syariah. Ustaz, yang syariah sering terkendala, ya itu kan sabar ya, pelan-pelan gitu. Harus kita dukung. Kalau zaman dulu masih kita menggunakan konvensional karena belum ada air. Dalam kaidah fikih itu kan idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air, maka tayamum kita batal. Kalau idza wujida syariah, kalau sudah ada syariat atau bank-bank syariah, maka batola konvensional. Maka konvensional itu sudah jadi batal. Ada, kecuali kalau nggak ada pilihan nih. Ini ada pilihan syariah. Kenapa kita masih menggunakan konvensional? Nah, ini salah satu gerakan umat yang digaungkan saat ini adalah kembali kepada masyru'ah. Ya. Kalau ada harta-harta yang haram, maka kita cari harta yang halal. Ya. Kalau ada bisnis yang tidak sesuai, maka kita cari bisnis yang syariah. Jangan sampai kita terpola dengan gerakan-gerakan yang penuh dengan ribawi. Alhamdulillah. Itu taqwiyatul ummah. Ya, selain himayatul ummah, menjaga. Kalau sudah kita jaga, maka harus kita kuatkan. Dengan apa? Ekonomi, finansial. Nah, Nabi Muhammad kan tidak hanya fokusnya dakwah saja, tetapi juga bagaimana menghidupkan ekonomi masyarakat Madinah. Ya, beliau mendirikan pasar yang pasar diisi oleh penjual-penjual, pedagang-pedagang yang soleh. Syaratnya apa? Kata Nabi Muhammad, para penjual pedagang di pasar Madinah harus menguasai fikih buyuk, fikih bab jual beli, agar tidak keliru dalam transaksi jual beli. Paham betul transaksinya. Subhanallah, itu yang menjadi inspirasi kita terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau ditulis oleh salah seorang Jewish, seorang Yahudi namanya Michael Hart, di dalam buku yang fenomenal juga, The 100
men ya. Ada 100 orang yang disebutkan the best, the most influential man ya, in history. Jadi ada 100 manusia, orang yang sangat berpengaruh, berdampak di dunia. Seorang penulis Yahudi menempatkan Nabi Muhammad kemudian pertama. Karena satu, Nabi Muhammad tidak pernah melanggar syariat, tidak pernah melakukan penyelewengan sosial, tidak pernah melakukan penyimpangan sosial, tidak pernah menipu, berbohong, sebagaimana lumrahnya orang-orang jahiliyah ketika itu. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang inspiratif, jangan sampai kita tergoda oleh hawa nafsu, mengikuti, menipu, menghina, membuli, apalagi sampai jatuh kepada dosa-dosa besar. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW beliau sukses dalam menjalani semua aspek kehidupan. Ya, beliau hidupkan negara, beliau hidupkan masyarakat, beliau hidupkan keluarga, sehingga tidak ada orang yang disentuh oleh Nabi Muhammad kemudian tidak berhasil dakwahnya. Dikirim, kita cari orang-orang yang berpotensial, kita kembangkan. Jangan jadi orang yang jumut. Kita menjadi seorang pemimpin, kita biarkan. Kita menjadi seorang kepala keluarga, kita biarkan anggota keluarga. Kita harus punya visioner yang besar, visi yang besar, sebagaimana Nabi Muhammad menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru alam. Kalau nabi-nabi sebelumnya dakwahnya terbatas hanya kepada kaumnya saja, tetapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Apakah beliau berhasil? Sampai hari ini berhasil dan dikenal. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yang inspiratif karena memiliki visi yang besar, memiliki kaderisasi yang baik. Kalau kita ingin menjadi seorang inspiratif, maka lahirkan pemimpin-pemimpin dari tangan kita. Lahirkan generasi-generasi yang baik dari tangan kita. Jangan sampai kita baik, tetapi kita tidak menjadikan orang lain baik. Nabi Muhammad mencetak kader dari seorang budak, Bilal. Mencetak kader dari seorang pebisnis, pengusaha, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mencetak pendakwah yang handal. Siapa? Ya. Ada Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian Ibnu Abbas. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Kemudian beliau mencetak pemimpin-pemimpin perang, Khalid bin Walid. Bahkan yang tadinya mereka tidak mengenal agama Islam menjadi kenal agama Islam, membela habis-habisan. Yang dulu menentang Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, justru makamnya berdampingan dengan Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Itulah karena hebatnya Rasulullah, inspirasinya Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah balas dendam dengan Umar bin Khattab? Saya akan balas Umar bin Khattab dengan pedang saya. Enggak. Justru Umar bin Khattab terenyuh ketika mendengar bacaan surat Toha yang dibacakan oleh adiknya. Jadi hidayah itu datang kita nggak tahu. Yang penting kita berdoa. Itu kan karena doanya Nabi Muhammad ya. Allahumma a'izal islama bi umrain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan 2 Umar. Dua-duanya makbul. Umar bin Khattab sama Amr bin As. Beliau mencetak juga duta besar Islam. Siapa itu? Yang dulunya manja. Ya, kalau jalan itu kecium wanginya karena orang kaya, orang kaya, crazy rich. Ya, crazy rich. Kata siapa Rasulullah nggak bisa menggandeng orang kaya? Mus'ab bin Umair adalah orang yang kaya ketika itu, namun ketika sudah terdakwah oleh Nabi, kemudian menjadi orang yang tawadhu. Ya, Mus'ab bin Umair. Jadi kita menyeluruh dakwahnya, mengkader dari berbagai lini. Jangan dari budak ada, dari pejabat ada. Ya, Abu Bakar itu kan seorang pejabat, orang yang kaya, orang kaya. Khadijah, ya, subhanallah. Itulah kenapa dakwah Rasulullah menjadi inspiratif karena mampu mencetak kaderisasi. Maka jangan berhenti dakwah kita sampai hari ini. Jangan sampai berhenti pendidikan kita. Ayo terus bergerak. Harakatul islah. Hadanallahu wa iyyakum bitaufiq. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.